maksudnya ada sebuah cangkir dan ada pegangannya, dan dalam cangkir itu adalah kita sebagai manusia dan pegangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ungkapan ini, kita sebagai manusia bisa menyembunyikan apapun kepada orang lain, tetapi Allah tidak bisa. Kita tidak bisa menipu karena Allah memiliki sifat yaitu al-basir, yang artinya maha melihat. Allah bisa melihat kita sedang melakukan apapun di tempat terpencil seperti apapun. Kita baru lihat, Allah sudah tahu. Dan di sini kita diajarkan di materi ini, kita tidak boleh selalu berbohong dan selalu sombong apa yang telah kita lakukan. Soal kedua, yaitu menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada sifat. Maksud dari soal ini, jadi saat kita menjalankan ibadah pasti ada rintangan, godaan dari orang-orang, baik kemalasan diri kita dan omongan orang seperti soalim ya. Dan jika kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Jadi kita di sini diajarkan kita harus sadar diri. Apa yang kita perbuat pasti akan mendapatkan hal yang sesuai kita perbuat. Kita harus tahu konsekuensinya. Dan kita harus memperbaiki diri agar tidak terjerumus ke hal yang tidak baik. Yang ketiga, yaitu ibadah kita, ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Maksudnya adalah ibadah butuh ialah ibadah saat kita hanya sedih, kita sedang membutuhkan, saat kita sedih, gelisah, baru kita baru kita ingat baru kita menjalankan segala ibadah terus. Tapi kita hanya ingat saat kita sudah mendapatkan, kita akan lupakan segalanya. Dan ibadah hamba ialah ibadah yang dijalankan dengan ketulusan dan mengharapkan ridho Allah dan menjalankan ibadahnya sesuai kewajiban. Jadi di sini kita diajarkan kita harus selalu ingat kepada Allah apapun kondisi. Keempat, janganlah terburu-buru terhadap terkabulnya doa dan jangan berputus asa jika yang engkau mohonkan itu terlambat. Doa adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengabulkan doa kita sesuai yang Allah tetapkan. Dan kita janganlah putus asa jika yang kita doakan tidak terkabul, tapi belum. Allah tahu tempatnya, Allah tahu kapan waktunya, takdirnya kita ditetapkan waktu dengan waktu yang pas. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan selalu ada bersama kita pada kondisi apapun. Dan Allah akan tahu kapan waktu kita mendapatkan apa yang kita doakan. Dan kita semua doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan terlaksana jika kita yakin Allah akan mengabulkannya, karena Allah akan selalu bersama kita dan akan membantukan apa yang kita doakan sesuai apa yang kita lakukan, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Karena belum tentu yang menurut kita baik, tapi menurut Allah itu tidak baik. Kelima, janganlah mencurahkan keseluruhan pada yang bukan tempatnya. Jadi kita janganlah membuang waktu dengan hal yang tidak penting atau negatif, karena waktu adalah amanah dari Allah yang setiap detiknya kita diminta pertanggungjawabannya. Dan jika waktu diisi dengan hal yang tidak baik, dan itu akan menjadi hal yang sia-sia, dan hati kita akan jauh dari kebaikan dan keberkahan. Dan waktu lebih baik kita gunakan untuk beribadah, membantu orang lain, memperbaiki diri, dan mengejar cita-cita. Karena sedikit demi sedikit kebiasaan baik akan membentuk kehidupan yang lebih tenang dan berkah. Dan berarti waktu yang baik digunakan, hidup pun menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 5 butiran hikam. Yang pertama yaitu berbunyi inna alamatul iktimali alal amali tuqsanu warajai indal wujudil zalal, yang artinya di antara tanda-tanda yang senantiasanya bersandar pada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat ar-raja, yaitu rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mudah putus asa sewaktu terjadi bencana kemaksiatan menimpanya. Yang pertama ini menjelaskan tentang bersandarnya kepada Allah. Yang pertama menjelaskan tentang orang yang merasa amalnya paling hebat biasanya kurang berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia berbuat salah atau berlaku musibah, ia akan mudah putus asa. Dan ada 3 contoh sehari-hari, yaitu yang pertama merasa sholatnya sudah bagus lalu ia akan meremehkan Allah. Terus yang kedua, ketika gagal ujian akan merasa putus asa dan mudah menyalahkan takdir. Terus yang ketiga, bangga dan dalam sedekah, tapi bukan pada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang berbunyi isfin wujuduka fil ardil humuli falanabata mimma lam yazfan la yatimu natahju, yang artinya tanamlah wujudmu dalam bumi ketidakterkenalan yang karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam maka hasilnya tidak akan sempurna. Dan yang kedua ini menjelaskan tentang kerendahan diri
kita tidak boleh mencari popularitas. Yang pertama, jadi kita harus jadi pribadi yang rendah hati dan tidak mencari pujian. Dan karena amal yang ikhlas akan tumbuh kuat seperti tanaman yang ditanam di tanah yang baik. Dan di sini ada contoh tiga juga. Yang pertama itu berbuat baik tanpa memamerkan ke media sosial atau orang lain. Terus yang kedua, menolong teman tanpa mendengar ucapan terima kasih. Dan yang ketiga, menghindari sifat ingin terkenal atau dipuji. Dan yang pertama tadi, contoh berbuat baik tanpa memamerkan media sosial, contohnya seperti kayak sholat dulu nih, kita misalnya kayak pagi-pagi aku sholat dulu, tahajud dulu, itu tidak boleh. Tapi kita boleh memposting jika untuk memberi pelajaran pada yang lain. Terus yang ketiga yaitu yang berbunyi kaifa yatasurruna ayyujubu syai'un wa huwa allazi azharu kulla syai'in, yang artinya bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dihijab atau dibatasi tirai oleh sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Dan ada di sini menjelaskan, yang nomor 3 ini menjelaskan tentang Allah yang tidak mungkin tertutupi. Jadi maksudnya tidak mungkin Allah tertutupi dari kita, karena justru segala sesuatu di alam semesta adalah bukti keberadaannya. Dan contohnya ialah melihat pepohonan, hujan atau langit adalah bukti keberadaannya. Terus yang kedua, ketika doa belum dikabulkan, maka kita harus tetap yakin Allah dekat dengan kita. Akan ada waktunya Allah menempatkan doa kita, karena Allah tahu yang lebih baik. Belum tentu yang menurut kita baik itu baik untuk Allah. Terus yang ketiganya, merasa bahwa hidup ini penuh tanda-tanda kekuasaannya. Dan yang keempat, yang berbunyi mina alamatul mautil qalbi adamal huzni alama fatak minal muwafaqati wa tarka nadami alama walatu minazzalat, yang artinya di antara tandanya mati hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahannya kau lakukan. Jangan sampai kita merasakan seperti itu. Terus yang keempat, dia menjelaskan tanda hati yang sudah mati itu. Jadi hati yang mati adalah hati yang tidak sedih ketika kebaikan terlewat dan tidak menyesal ketika berbuat dosa. Alhamdulillah kita melakukan seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama, tidak peduli ketika kita meninggalkan sholat, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa apapun, menyesal atau apapun, biasa aja gitu, kayak dalam melakukan hal yang berdosa yang tidak Allah gitu. Terus yang kedua, melakukan dosa lalu menganggap itu hal biasa. Terus yang ketiga, tidak merasa kehilangan ketika melewatkan kesempatan berbuat baik. Terus selanjutnya yang kelima, la sagiru iza qabalak fadulu wa la kabiru iza wajhaka fadulu, yang artinya tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Jadi maksud yang kelima ini adalah tentang dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil akan tetap berbahaya jika dilihat dari keadilan Allah, tetapi dosa besar pun bisa diampuni karena rahmatnya. Jadi dosa itu bukan berarti dosa kecil akan disepelekan, bukan berarti gitu, tapi dosa kecil pun itu bahaya. Tapi meskipun kita melakukan dosa besar, kita juga akan dimaafkan jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, jika kita mendapatkan rahmat. Maka bertobatlah dengan baik dan tidak berusaha tidak melakukannya lagi. Jadi contoh sehari-harinya itu kita jangan sampai meremehkan dosa kecil seperti berbohong sedikit mungkin banyak. Terus yang kedua, putus asa setelah berbuat dosa padahal Allah memaafkan. Jadi kalau saat kita melakukan kesalahan, maka kita harus lebih menghayati-hati supaya kita tidak putus asa, tapi kita lebih baik lagi ke depannya. Terus yang terakhir yaitu segera bertaubat sekecil apapun kesalahan kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.